Salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini kembali lagi kita dalam acara Suara Kasih Sejati dari channel YouTube STT Hati. Saat pada hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dalam kitab Kejadian pasal yang ke-50, ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-21. Firman Tuhan berkata, ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf, sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan yang untuk kebaikan dengan sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanan dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Kita akan merenungkan dua bagian firman Tuhan di bawah satu tema, yaitu hidup dalam pengampunan. Kita akan merenungkannya di bawah dua poin. Poin pertama yaitu hidup dalam pengampunan seperti apa yang kita dapat lihat dari tokoh Yusuf ini. Yang pertama, tidak mengingat kesalahan yang lalu atau mendendam. Jikalau kita melihat kembali dalam ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-20, kita melihat bahwa sebelum Yusuf menjadi nomor 2 di tanah Mesir, Yusuf mengalami yang namanya pencobaan dari saudara-saudaranya. Bagaimana besarnya kesalahan, dosa-dosa saudara-saudara Yusuf terhadap Yusuf. Mulai dari mereka membenci Yusuf, mulai mereka membuang Yusuf ke dalam sumur, dan mempunyai niat untuk membunuh Yusuf. Dalam hal ini, kalau kita pikirkan secara logika dalam diri kita, tentu hal ini akan menyakitkan dalam hati kita. Tentu hal seperti ini akan membuat suatu hal yang mendendam, bahkan dendam yang membara terhadap saudara-saudaranya. Tetapi dalam teks ini, Yusuf, orang yang sudah disakiti, orang yang sudah direndahkan, tetapi dia tetap mengasihi saudara-saudaranya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, di dalam hidup kita ini, di dalam hari lepas hari, tentu banyak orang yang menyakiti hati kita. Tentu banyak orang yang membuat hati kita ini sedih. Bahkan banyak orang yang membuat kita merasa terpuruk. Namun dalam hal ini, kita tidak boleh mendendam kepada mereka. Kita tidak boleh mengingat kesalahan mereka. Tetapi dalam hal ini, Tuhan mengajarkan kita agar kita tetap mengasihi mereka. Agar kita memaafkan kesalahan mereka dan tidak mendendam kepada mereka. Jadi, mari kita selaku orang percaya, kita harus dapat memaafkan kesalahan orang lain. Tidak menyimpan dendam dalam diri kita. Agar kita dapat menjadi alat dan kemuliaan nama Tuhan. Poin kedua yang akan kita renungkan dalam bagian firman Tuhan ini, yaitu tetap berbuat baik. Di dalam ayat yang ke-21 dikatakan, jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makanan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kalau kita berpikir kembali secara logika, hal yang berhubungan dengan yang namanya berbuat baik tentu bukanlah hal yang mudah untuk kita lakukan. Apalagi ketika kita mempunyai seorang musuh, ketika
ada orang yang berbuat jahat kepada kita, tentu hal untuk berbuat baik adalah sangat mustahil yang dapat kita lakukan. Tetapi dalam bagian firman Tuhan ini, dari tokoh Yusuf ini kita belajar bagaimana ketika dia telah disakiti, ketika dia sudah direndahkan, dia tetap berbuat baik. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, aplikasinya pada hari ini bagi kita, ketika kita di dalam kehidupan kita ini akan diperhadapkan banyak dengan masalah. Kita akan diperhadapkan suatu kejahatan-kejahatan dari orang-orang yang tidak suka dengan kita. Tetapi kita belajar dari tokoh Yusuf ini, kita tidak boleh mengingat kesalahan mereka. Kita tidak boleh dendam kepada mereka. Tetapi kita harus tetap berbuat baik kepada mereka. Karena ketika kita tetap berbuat baik dari kesalahan mereka, itulah suatu contoh dalam kehidupan kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.